Malaysianya nemuin siapa? Dia punya bapaknya. Oh. Ngerti kata-kata saya. Nanti saya telepon ibu dulu dengan bapak. Heboh dan makin dipiralkan berbagai media sosial, kabar terbaru yang Sepura yang kini tengah menjadi perbincangan hangat. Usai disebut akan segera melangsungkan pernikahan dengan Kang Deddy Mulyadi. Sepura yang mendadak jadi sorotan publik setelah momen lamaran terbuka yang dilakukan KDM di kediamannya berlangsung begitu cepat dan mengejutkan banyak orang melalui proses yang bisa disebut semi ta'aruf dalam waktu singkat hingga Rara tampak mantap memilih KDM. Adanya kesamaan visi dalam perjuangan politik serta kenyamanan yang dirasakan membuat keduanya dikabarkan tengah bersiap untuk menggelar resepsi mewah yang rencananya akan dilaksanakan di Malaysia. Seiring dengan ekspos kebahagiaan tersebut, publik pun mulai penasaran dari mana sebenarnya sumber keuangan yang Sepura di balik kesuksesannya yang terselip hikmah tentang perjuangan serta kemandiriannya. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari kita ungkap dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Di sini cinta pernah membara tanpa bahan dan tanpa apinya. Begini yang ku rasa hidup kita berdua. Inilah yang Sepura yang bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah seorang politisi tangguh yang mengawali karirnya sebagai perawat sebelum akhirnya berhasil menduduki kursi pemerintahan sebagai anggota parlemen untuk wilayah Bentong, Malaysia. Rara yang diketahui pernah menikah 2 kali dengan Moh Mansur Abdullah dan Moh Edrin Nurdin, namun keduanya bercerai. Statusnya kini kembali sendiri yang secara kebetulan dinilai publik sangat cocok logi dengan status Kang Deddy Mulyadi yang juga menyandang status duda. Hubungan mereka diduga mulai terjalin intens sekitar 3 minggu sebelum akhirnya Rara berkunjung ke kediaman KDM. Di sanalah dengan balutan canda dan rayuan khasnya, KDM melamar Rara secara terbuka di hadapan publik hingga videonya viral di berbagai media. Dugaan kuat rencana pernikahan ini semakin menguat setelah KDM dikabarkan siap tancap gas menuju Malaysia untuk melamar secara resmi. Respon positif dan berbagai kode keras dari Rara seolah menjadi sinyal kuat bahwa ia siap melaksanakan resepsi mewah yang diprediksi akan menghabiskan biaya pernikahan yang cukup besar. Lantas jika kita membedah sumber keuangan yang Sepura, ia memiliki pendapatan yang sangat mapan. Sebagai anggota parlemen di tahun sekarang, ia menerima gaji bulanan beserta tunjangan tetap yang diperkirakan mencapai Rp25.700 Malaysia atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Selain pendapatan dari kursi pemerintahan, pundi-pundi keuangannya juga berasal dari latar belakangnya sebagai pengusaha. Jauh sebelum aktif di parlemen, Rara sudah memiliki unit usaha di bidang kesehatan, termasuk klinik perawatan mandiri yang ia kelola dengan ulet. Tak hanya itu, ia juga sempat memegang jabatan strategis di lembaga negara seperti Fama Malaysia yang semakin memperkuat portofolio kekayaannya. Dengan aset yang mencakup rumah, kendaraan, hingga investasi bisnis, kemandirian finansial Rara adalah bukti nyata dari kerja keras dan kesabarannya selama ini. Kini semua perjuangan itu seolah terbayar dengan kesuksesan dan rencana masa depan yang indah bersama Kang Deddy Mulyadi.
Lantas bagaimana mengungkap semua fenomena ini dalam pandangan Islam? Inilah penjelasan Buya Yahya yang memberikan pesan penting untuk kita ketahui. Allah itu kalau memberi kepada hambanya adalah dengan bermacam-macam. Satu, Allah memberi hambanya sesuai dengan permintaannya. Kadang Allah memberikan kepada seorang hamba lebih dari yang dimintanya. Kita minta merah dikasih hijau oleh Allah. Kita minta rezeki ternyata Allah beri kepada kita lebih gede lagi. Apa itu? Dijaga jantung kita. Berapa harganya jantung? Jadi makanya kalau kita memohon kepada Allah, hendaknya khusnudon, Allah pasti mengabul. Untuk wa antum muqinuna bil ijabati. Kalau kita minta kepada Allah jangan ragu, yakin Allah mengkabul. Cuman bentuk pengkabulan kan ada 3. Pengkabulan di saat kita meminta dikasih oleh Allah, yang pertama. Yang kedua adalah pengkabulan dalam bentuk yang berbeda, yang lebih penting, cuman karena kita bodoh tidak pernah minta itu. Yang ketiga adalah akan dikabul nanti di akhirat, dan itu lebih dahsyat lagi, yang menjadikan seorang hamba terkaget-kaget di surga nanti berkata, ya Allah, ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang aku tunda dan aku berikan saat ini. Sehingga seorang hamba berkata, ya Allah, kalau begini kenapa doaku tidak kau tunda semuanya? Tapi nggak boleh kita mau itu. Wa antal wahhab, dan engkau adalah pemberi karunia kepada kami. Kekayaan, rizki, uang dan sebagainya. Yang ngasih rizki memang jerih payah. Anda bekerja keras, tapi yang ngasih tenaga. Saham kita, sahamnya 100% Allah kok. Tenaga, lihat. Jangan mengatakan, oh sahamnya dari saya, tenaga saya. Yang ngasih tenaga adalah Allah kok. Ide dari Allah kok. Ada orang punya tenaga dari kasih ide kok. Bisa saja ide yang salah, Allah kasih ide untuk berbisnis, lalu mendapatkan uang yang banyak. Setelah mendapatkan uang yang banyak, kaya raya, di saat Allah mengangkatnya dengan bahasa sederhana. Tsumma anta lamma wahabtana minal mustakririn. Kemudian engkau ya Allah, setelah engkau memberikan kepada kami, engkau besarkan jerih payah kami, seolah-olah engkau yang pinjam kepada kami. Jadi semua kebaikan yang dilakukan seorang hamba sesungguhnya adalah karena Allah telah memilih dan memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk berbuat baik. Termasuk rezeki yang Allah berikan pada kita, karunia Allah. Tapi Allah di saat ini mengambilnya untuk dilipat gandakan dengan bahasa man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Saya siapa? Ayo untuk bangun masjid, pondok pesantren, nanti dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Tapi bahasanya bahasa zat yang maha kasih, Allah dengan bahasa siapa yang meminjamkan hartanya, siapa yang meminjamkan hartanya. Sehingga betul seorang hamba tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil pun kecuali karena telah mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu kemauan melakukan kebaikan. Biarpun dia punya tenaga, kalau Allah tidak menghendakinya untuk melakukan kebaikan, maka tidak akan baik dia. Bahwa semua niat yang baik untuk terhindar dari keharuman, niat untuk mengabdi kepada Allah, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan langkah yang baik dan bisa mendatangkan pahala yang besar jika semua hal tersebut dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan Buya Yahya yang bersifat umum dan bukan mengomentari KDM Rara secara langsung sebagai motivasi dan tuntunan kebaikan bagi kita semua, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang suami, ia tetap membutuhkan dukungan seorang istri di belakangnya, dan tidak peduli seberapa pintar seorang wanita, ia tetap membutuhkan bimbingan seorang pria. Maka menikahlah untuk saling melengkapi dan saling mengisi dalam kehidupan demi kebaikan dan juga kesempurnaan.